dan langsung menciumnya tanpa ada rasa nafsu birahi sama sekali. Pria ini sangatlah goblok mereview pasar di tengah film, sehingga menimbulkan rasa iri di antara pembeli dan penjual, sehingga mengubah pasar menjadi tempat yang sangat gaduh, ricuh dan menyenangkan. Sebelum saya menjadi korban keganasan golok babi tukang cilok, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Film ini dibuat oleh sutradara yang sedang menahan dan berlinang air mata, sehingga film yang dihasilkan sangat natural, alami, seperti berada di hutan Amazon yang dipenuhi suku kanibal. Di awal cerita, di kampung dagelan Free City yang ramah terhadap pembunuh, perampok, dan perundungan, diperlihatkan seorang berkepala pelontos dengan sedikit ketombe yang berterbangan sedang skydiving dan ditembaki oleh helikopter. Nah, di kota Free City ini, orang yang menggunakan kacamata adalah player, dan yang tidak pakai kacamata hanya seorang bot atau NPC. Di sini orang yang pakai kacamata berkelakuan liar, buas, dan kriminal. Supaya cepat naik level, para player itu pada ngebunuh, ngerampok, dan membuat kekacauan sampai terdengar ke telinga Neptunus. Cuau! Dan kemudian kita diperlihatkan dengan pria lugu dan dungu, yaitu sosok yang bernama Guy. Dia seorang bot yang berperan sebagai teller bank. Dia cukup bahagia dengan pekerjaannya dan sedikit tertekan mental, batin, dan jiwanya. Sebelum bekerja, Guy mampir ke kedai kopi seorang janda muda perawan beranak 3. Bejir, udah janda, perawan, beranak 3, coek. Dan kemudian Guy memesan kopi hitam. Setiap harinya, bank di tempat Guy bekerja dirampok oleh player bocil psikopat, dungu, dan karyawan yang berada di dalam bank ngakak sambil guling-guling di ubin. Bahkan sahabat Guy yang bernama Buddy, yang seorang satpam pun tidak berkutik, gemeter bin pipis celana saat bank itu dirampok. Satpam dungu. Dan kemudian kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Molotov Girl dan pria misterius yang tidak berbandana dan tidak mengucapkan siap. Lalu pria misterius itu memberikan sebuah peta rahasia yang tidak ada di Google Map yang menuju tempat leveling paling jeep. Ketika Guy dan Buddy sedang berjalan pulang, dia sengaja berpapasan dengan wanita yang habis COD tadi. Lalu pandangan Guy tertuju pada tirai 3, yaitu Molotov Girl. Di saat Guy ingin mengejarnya, naas jempol cantengan kaki buduk Guy terlindas kereta hingga ia gagal bertemu dengan Molotov Girl dan film pun berakhir. Tapi bohong. Cuau. Usut boleh usut, yang memainkan karakter Molotov Girl adalah seorang gadis parubaya yang bernama Millie. Ia sudah duduk 25 jam, 25 menit, 25 detik di angkringan sebelah Wall Street hingga diusir secara halus menggunakan sapu karena hanya numpang wifi dan mesen segelas kopi. Bunuh lu ya. Di sisi lain, si Guy yang ada di dalam game Free City tersebut hidup kembali. Dan seperti yang saya bilang, Free City ini hanyalah sebuah game dan semua karakter yang mati akan respon kembali. Di hari selanjutnya, Guy menunjukkan perubahan, mungkin akibat dari kecelakaan yang menewaskan jempol kakinya yang buduk dan cantengan. Ia sedikit murung, yang awalnya riang gembira petatang petenteng di jalanan yang mencekam sambil nyanyi ha-hi-hu, ha-hi-hu. Sekarang jadi cemberut sambil ho karena ia tidak berhasil menghampiri Molotov Girl. Dan kemudian Guy pun mampir kembali ke kedai kopi seorang janda muda perawan beranak 3. Yang biasanya ia memesan kopi hitam, sekarang ia menunjukkan perubahan terhadap karakternya. Padahal di dalam game ini, biasanya bot udah disetting, gak bakal berubah programnya. Tapi Guy ini makar terhadap sistemnya. Ia sekarang mesen cappuccino yang bikin si isi kafe bingung hingga merancau-rancau. Lalu, Guy kembali bekerja di bank dan dirampok seperti biasanya. Tapi di saat Guy ngangkat guling-guling di lantai, ia kemudian melihat wanita dambaan hatinya. Tidak mau kehilangan jejak Molotov Girl, Guy mengejarnya. Namun player bocil psikopat menghadangnya. Kemudian dengan bangganya,
Guy berhasil mengambil kacamata dan dengan sengaja membunuh player bocil yang suka minta-minta giveaway bundle alok dong bos. Kemudian kita diperlihatkan dengan dua orang programmer bernama Keys dan Moser. Mereka menemukan kejanggalan pada karakter si Guy, yang harusnya si Guy ini adalah seorang NPC yang lugu dan dungu, tapi dia malah makar terhadap sistem yang bobrok. Sistemnya sama persis nih kayak di negara. Bejir, tiba-tiba jadi bisu sendiri pas mau nyebutnya, coek. Dan si Guy melakukan kehendak sesuai dirinya, bukan seperti NPC pada umumnya. Lanjut, kemudian Guy yang petantang petenteng dengan gaya ngondeknya menggunakan kacamata yang baru saja dicuri dihadang oleh GM Keys dan Moser yang sudah login ke dalam game untuk menghentikan tingkah laku terpuji dari Guy yang ingin mengkudeta game ini. Kemudian Guy pun dikejar oleh GM Keys dan Moser. Di saat ingin ditangkap, Guy berhasil kabur dengan menggunakan kekuatan dari kacamatanya hingga dia bisa melompat tinggi sampai ke gedung WTC. Dan kemudian Guy pun jatuh ke jalanan. Dan untung saja dia bisa menggunakan kekuatan balon dari kacamata tersebut. Seperti kira-kira boleh bunuh ayam tetangga? Nggak ya? Bersih banget nih. Minta dicekek. Dan kemudian Guy pun berhasil kabur. Dia kegirangan berkelinjangan melakukan selebrasi di tengah jalan yang padat dan merayap. Hingga tubuhnya yang ngondek pun tersenggol oleh mobil polisi yang dikendarai oleh GM Keys dan Moser hingga ke alam baka XD. Kemudian Guy respon kembali dan mengekori Millie yang sedang mendatangi peta rahasia yang baru saja didapatkan. Gak tahu nih si Guy muncul dari mana. Tiba-tiba aja emang ini bot paling makar. Namun, congor Guy yang berlumuran ludah menggagalkan rencana Millie dan diketahui oleh player yang ada di tempat tersebut dan mereka pun melarikan diri menggunakan portal. Kemudian, Guy dibawa ke markas Millie dan Guy bertanya kepada Millie, gimana sih caranya biar bisa PDKT sama Loe? Kemarin gue udah ngejar Loe, ditabrak kereta. Ngejar lagi, disenggol mobil. Emang, Max susah banget. Dan Millie memperlihatkan levelnya yang berbeda jauh dengan Guy. Si Millie udah level 193. Nah, si Guy masih level 1. Dan Millie menyuruh Guy untuk leveling hingga level 100 biar bisa PDKT nungging-nungging dengannya. Dan Guy yang kebelet PDKT pun langsung leveling dengan cara yang sedikit beda. Yang biasanya di game ini leveling pada ngebunuh, ngerampok. Si Guy beda guys. Dia malah ngebantu bot yang dirampok biar bisa cepet naik level. Meskipun gagal terus, Guy tetap yakin dan optimis hingga ia mencapai level 102. Dan Guy pun viral karena caranya leveling yang berbeda dengan player lain. Ia menjadi pahlawan di tengah-tengah kota Free City yang mencekam. Dan di dunia yang sebenarnya, sosok Guy yang ada di dalam game ini menjadi viral hingga bocil-bocil berdebah mengikuti setelan fashion Guy yang lugu dan ngondek. Dan para YouTuber ganteng tapi tidak idaman bingung bin pipis celana. Penasaran, siapa sih yang pakai si Guy ini? Jago bener, leveling baru 2 hari udah 102, padahal gayanya lugu sama ngondek. Di sisi lain, ternyata Millie dan Keys adalah seorang programmer yang membuat game yang berjudul Free Life yang dicuri hak paten AI-nya oleh si N1, si pemilik game Free City. Lanjut, Millie memainkan karakternya, yaitu Molotov Girl, yang mendatangi tempat rahasia yang menyimpan data program milik Keys dan Millie yang dicuri oleh N1. Cowok gue nih! Dan dibantu Keys, Millie, si cewek penyamun, berhasil mencuri data rahasia tersebut. Dan di saat ingin melarikan diri, Millie dihadang oleh cowok-cowok N1 yang menjaga tempat tersebut. Dan di saat Millie terdesak, Keys pun kabur lepas tangan, lepas baju, lepas celana. Di saat Millie terdesak, di situ Johnny Yes Papagai mulai memberikan sinyal pertolongan dan membantu Millie menghabisi para penjaga. Dan mereka berhasil melarikan diri menggunakan motor Beat Karbu. Di saat mereka berhasil melarikan diri, Guy pun menagih janji PDKT nungging-nunggingnya kepada Millie. Dan akhirnya mereka dua pun berjalan-jalan dulu di sekitaran alun-alun kota Free City. Dan mereka pun langsung tanpa ada rasa malu dan nafsu. Kemudian N1 datang dan memarahi Keys dengan lembut dan penuh amarah yang meledak-ledak. Dan esoknya Millie mengajak Guy ke dalam lobi game Free City yang dipenuhi oleh para pelancong dari mancanegara. Dan Millie menjelaskan kepada Guy bahwa ia hanya seorang NPC bot yang tidak berguna bagi bangsa dan negara. Dan game Free City akan dihapus oleh N1, si cowok dungu
Millie meminta Guy membantunya untuk mendapatkan data rahasia yang tadi ingin dicuri, namun gagal. Supaya game Free City tidak dihapus oleh N1. Lalu, Guy pun baper nangis sambil terisak-isak karena tidak terima ternyata dirinya hanya seorang bot. Kemudian, Guy membuktikannya dengan berlari dengan celana yang sedikit kedodoran menuju pantai. Dan ia kaget karena di sana saat ia ingin menyentuh batas pantai, ada tembok penghalang yang tidak bisa ditembus oleh tangan buduk si Guy ini. Dan dengan lapang dada, sedikit tidak terima, Guy pun mempercayainya bahwa ia hanya seorang bot NPC. Kemudian, Guy mendatangi Buddy untuk membantu mencuri data rahasia milik N1. Di saat tiba di sana, Guy dan Buddy langsung disambut hangat karena player yang sedang berjaga di sana ngefans abis sama sosok Guy. Saking royalnya, player tersebut bersedia memberikan semuanya, hingga harga dirinya pun rela diberikan kepada Guy. Wow! Setelah itu, Guy datang ke tempat Millie dan memberikan data rahasia yang dicuri itu kepada Millie, sehingga Millie kaget dan sedikit stroke ringan. Dan kemudian, N1 yang gerampun dengan popularitas Guy di mancanegara langsung mengkacungi Mouser untuk meribot sistem seperti semula agar Guy tidak makar kembali. Sehingga para pelancong dari berbagai negara kebingungan min pipis celana. Dan kemudian Guy melakukan aktivitas seperti biasanya, menjadi teller bank. Akibat reboot sistem yang barusan terjadi, Guy pun menjadi lupa ingatan. Di saat berjalan menuju bank, Millie menemui Guy dan berusaha mengembalikan ingatan Guy yang suram dan muram. Tetapi Guy tidak peduli dan Millie diacuhkan. Kemudian, Kiss memberitahu caranya agar ingatan Guy pulih kembali. Setelah itu, Millie membawa Guy ke tempat sepi penduduk. Dan disitulah Millie memberikan kacamata yang biasa dia pakai. Dan langsung menciumnya tanpa ada rasa nafsu birahi sama sekali. Dan akhirnya, ingatan Guy pun kembali karena cipokan tanpa nafsu yang diberikan Millie berhasil. Hore! Setelah itu, Guy dan Millie mengajak seluruh para NPC Free City berkumpul di tepi pantai dan memberitahu ada tempat yang nyaman, lembab, dan sedikit angker untuk dihuni oleh para NPC yang ada di seberang pantai. Dan kemudian, para NPC diajak makar dan mogok kerja karena setiap detik, setiap menit, hak-hak setiap NPC direnggut paksa oleh para player. Padahal gameplaynya di Free City dibuat seperti itu, penuh dengan kehangatan, kelemah lembutan, dan kekerasan. Di saat para NPC sedang berjuang untuk kebebasannya, N1, si cowok begundal, menyuruh Mouser untuk menghentikan rencana busuk dari Guy dan memprogram kota agar hancur seperti Hiroshima saat Perang Dunia Kedua untuk membunuh Guy dan Millie. Namun, saat Guy dan Millie sudah terhimpit dan hampir nyik, tiba-tiba Kiss yang bijak dan angkuh menolong mereka dengan tangan mungilnya, memprogram jalan pintas supaya Guy dan Millie bisa kabur, agar Guy dan Millie bisa cabut dari kota Pompeii versi dunia maya tersebut. Di saat Kiss yang sedang membantu Guy dan Millie untuk kabur, tiba-tiba N1 teriak, memanggil Kiss, bukan mencium bibirnya, melainkan mencium kebusukan dari kecurangannya, yang ingin membantu Guy, Millie, dan kawan-kawan NPC untuk kabur ke seberang pulau yang angker. Setelah mencium kebusukannya, N1 memecatnya tanpa diberikan pesangon. Dan di saat sudah dipecat, Kiss yang kesal karena tidak diberikan pesangon, memberikan jari manisnya di hadapan komok si N1 dan sedikit menyentuh tombol enter untuk membuat jalan proyek yang dibantu oleh obor supaya Guy, Millie, dan kawan-kawan NPC bisa kabur ke pulau nyaman, lembab, dan sedikit angker tersebut. Kemudian, N1 yang sudah muak pun menghancurkan server dari game tersebut dan semua playernya dari game Free City ketar-ketir bin pipis celana karena karakternya hilang, tidak bisa diakses, tidak bisa mabar. Dan Kiss pun membuat konversi pers via streaming di VTube agar para netizen yang menggandrungi game Free City dapat melihat kejadian yang ada di dalam game tersebut. Dan N1 kemudian mengkacungi lagi. Emang tukang kacung nih, udah kayak Dendels. Mengkacungi anak buahnya yang sudah muak disuruh-suruh mulu untuk memprogram Dude, yaitu Guy versi fitnessnya yang keker dan sedikit ngondek. Guy pun ditinju abis-abisan oleh Dude hingga dibuat babak belur, kayak abis dilulur, sampai benjol-benjol, bentol-bentol, hingga sedikit meneteskan nanah.
Lalu, Guy pun menggunakan kekuatannya yang bermacam-macam yang berasal dari kacamatanya. Namun, Dude yang begitu kuat, beringas, dan ngondek berhasil membuat Guy bertekuk lutut hingga telentang. Guy pun hampir putus asa dibuatnya. Saat Guy sedang putus asa, Budi, teman satu circle di NPC, membantu Guy dengan melempar kacamata ajaibnya tersebut melalui portal. Ketika Guy sudah mendapatkan kacamatanya kembali, Guy pun berinisiatif memasangkan kacamata tersebut kepada si Dude. Sehingga Dude yang kegirangan berkelinjangan muter-muter di tiang udah kayak orgil. Di saat Guy ingin menyeberang ke pulau impian para NPC, tiba-tiba server dibuat hancur lembur oleh begundal N1. Dan kota di Game Free City hancur lembur juga. Bukan main, seperti kejadian bom atom yang diledakkan di kota Hiroshima. Dan kemudian, Guy pun melompat, ia pun menghilang, dan membuat para penduduk bumi dan netizen yang menyaksikan siaran live stream tersebut jadi deg-degan, hingga membuat si nenek dan si kakek meninggoy seketika karena serangan jantung sembari memegang sumpit kesayangannya tersebut. XD! Dan akhirnya, Guy pun berhasil menyeberang ke pulau impian para NPC. Setelah itu, pabrik yang mempublish Game Free City ini bangkrut dan N1, owner dari pabrik tersebut, terkena perundungan yang luar biasa dari netizen. Jadi, sebelumnya Game Free City ini terinspirasi dari Game Free Life yang dibikin Mili sama Kiss. Tapi AI yang diciptakan Kiss dan Mili, teknologinya, AI-nya dicuri. Ya intinya program yang ada di dalam Game Free City ini punya si Kiss sama Mili, terus dicuri sama si N1 tanpa memberikan royalti sama sekali sepeser pun sama tuh orang. Dan kemudian Game Free City diambil alih oleh Kiss dan Mili dan diganti namanya menjadi Free Life. Seperti biasa, Mili si cewek pengangguran login dan temu kangen dengan Guy. Dan di dalam Game Free City terlihat kota itu sangat tenang dan tentram. Terlihat salah satu dinosaurus paling buas mengejar salah satu NPC dan melahapnya di belakang kamera. Di sana juga terlihat karakter NPC yang berkumpul, sedikit berkurang jumlahnya. Kayaknya habis dicemilin dinosaurus tuh, makanya makin sedikit NPC-nya. Di sisi lain, Kiss memberitahu kepada Mili bahwa sosok di balik karakter Guy ini sudah diprogram. Tuh, nyapu berisik banget sih. Lama-lama gue patahin juga tuh sapu lidi tetangga gue. Hah? Ternyata karakter Guy ini udah diprogram sama Kiss buat menyampaikan isi hatinya yang terpendam begitu lama lewat AI-nya si Guy, atau biasa disebut artificial intelligence yang ada di karakter si Guy. Mendengar hal itu pun, Mili langsung terharu dan sedikit becek, lalu menyusul Kiss dengan kecepatan penuh. Kemudian ia melakukan adegan yang sama dengan Guy, yaitu cipokan tanpa ada rasa nafsu birahi. Dan film pun berakhir yang memperlihatkan Guy menjadi Guy yang seutuhnya tanpa ada rasa malu di hadapan warga Free Life. Yang iri makin iri, yang cinta makin dungu. Iri bilang bos, hai, ayo. Jadi pengen banget nih punya cowok kayak Guy, tapi yang lumpuh, buntung, bisu, buta, sama otoriter. Kira-kira ada nggak ya? Kalau suka dengan review dagelan kami, tolong ya guys, di like dan subscribe. Memang like dan subscribe kalian tidak berharga bagi kami, tapi kami sangat ingin sekali di like dan subscribe dari jari jemari kalian semua.